Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat kelas diagram perpustakaan. Yang pertama, nama kelasnya petugas. Atribut pertama, nik petugas, kemudian nama petugas. Setelah itu, alamat petugas. Tambahkan tipe data, kalau nik itu pakai int, nama petugas string, alamat petugas address. Setelah itu tambahkan operation. Pertama, operasinya bisa nambah, tambah petugas, hapus petugas, edit petugas, dan lihat petugas. Setelah itu membuat kelas lagi yang baru dengan nama transaksi. Tambahkan atribut yang pertama, ID transaksi, lalu tanggal transaksi. Ini ID-nya saya pilih protect, tanggalnya, kemudian ID pengguna, lalu ID peminjaman, pilih protect. Kalau ID pilih protect, terus ID pengembalian, klik petugas, tipe datanya INT, ID INT, ID transaksi INT, kemudian tambahkan operation. Yang pertama bisa update transaksi, hapus transaksi, dan buat transaksi, serta lihat transaksi. Setelah itu buat kelas yang baru lagi dengan nama pengguna. Atribut yang pertama ID pengguna, yang kedua nama pengguna, tipe datanya, atribut yang ketiga alamat pengguna, tipe datanya yang nama string, alamat pengguna, tipe datanya address. Setelah itu tambahkan operation, bisa tambah pengguna, hapus pengguna, lihat pengguna, dan edit pengguna. Setelah itu buat kelas yang baru lagi dengan nama pencarian buku. Atribut yang pertama ID buku, lalu ID pencarian, ID buku, tipe datanya INT, ID pencarian juga INT, lalu tambahkan operation. Ini bisa lihat hasil pencarian. Saya itu buat kelas yang baru dengan nama pengembalian. Yang pertama, atribut yang pertama tanggal kembali, maksudnya tanggal kembali buku yang dipinjam.
Terus atribut yang kedua, tanggal peminjaman. Setelah itu ID pengguna dan ID buku. ID transaksi, tipe data, tanggal, date, tanggal pengembalian juga date, ID buku, INT, ID transaksi juga INT. Setelah itu tambahkan operation. Ini bisa update data pengembalian, maksudnya update data pengembalian. Setelah itu lihat data pengembalian, buat kelas yang baru lagi dengan nama peminjaman. Atribut yang pertama, tanggal peminjaman. Atribut yang kedua, tanggal pengembalian. Yang ketiga, ID pengguna, jadi yang mau pinjam buku itu nanti penggunanya. Terus ID buku yang dipinjam. ID transaksi, jadi peminjaman ini transaksi yang keberapa ya. Tipe data ID, INT, ID buku juga INT, ID pengguna INT, tanggal kembali, date, tanggal peminjaman juga date. Lalu tambahkan operation, update data peminjaman, sama lihat data peminjaman. Buat kelas lagi dengan nama rak buku. Atribut yang pertama, ID buku, slip praktek, lalu nama bukunya apa, judul, ID buku, tipe datanya INT, nama buku, string, tambahkan operation. Yang pertama, tambah buku, jadi bukunya bisa ditambah di rak buku itu. Hapus, maksudnya kalau bukunya nggak ada, terus lihat buku. Buat kelas yang baru lagi dengan nama katalog.
Atribut yang pertama ID katalog, pilih protect. Terus yang kedua ID buku, protect juga. Katalog itu sifatnya publik, jadi bukan protect. Terus tipe datanya sama-sama INT. Lalu tambahkan operation. Lihat katalog, jadi katalog cuma bisa dilihat aja. Kalau kita mau nyari buku, lebih mudah nyarinya lewat katalog. Lalu buat kelas yang baru lagi dengan nama buku, atributnya ID buku, judul buku, lalu tipe data ID buku INT, judul bukunya string. Tambahkan operation. Ini atributnya. Atributnya tambah ID penulis, karena buku itu pasti ada yang nulis. Terus penerbit juga, tahun terbit, penulis tipe datanya string, kalau penerbit juga string, tanggal terbitnya date. Lalu buat kelas yang baru dengan nama penulis, atributnya ID penulis, terus nama penulis, tempat tanggal lahir penulis, maaf ini ada yang salah, ID penulis tipe datanya INT, nama penulis string, tanggal lahir penulis date. Lalu tambahkan operation, itu bisa ditambah hapus penulis, edit penulis, dan lihat penulis. Setelah itu kita kasih relasi pengguna ke petugas, jadi pengguna ini dilayani oleh petugas. Setelah itu generalisasi dari petugas ke transaksi, jadi petugas itu melayani transaksi. Lalu dari pengguna ke transaksi, jadi pengguna melakukan transaksi. Setelah itu asosiasi transaksi ke pencarian buku.
asosiasi pencarian buku itu rak buku, dari rak buku dan katalog. Generalisasi pengembalian ke transaksi, sama peminjaman ke transaksi juga generalisasi. Lalu aggregation dari buku ke rak buku dan katalog. Lalu penggunanya many to one, jadi penggunanya itu bisa lebih dari satu. Ini dilayani oleh satu petugas, jadi satu petugas ini bisa melayani lebih dari satu pengguna. Setelah itu ini juga petugasnya satu, bisa melayani banyak transaksi, lebih dari satu transaksi, one to many. Lalu ini juga lebih dari satu pengguna, melakukan banyak transaksi, jadi bisa melakukan pengembalian, peminjaman. Lalu pengembalian, ini satu pengembalian, satu transaksi, sama peminjaman juga maaf, ada kekeliruan. Lalu pengguna ini melakukan pengembalian. Jadi dari peminjaman ke buku, banyak peminjaman, lalu pengembalian ke buku. Ini peminjamannya many, jadi bisa banyak peminjaman, pengembaliannya juga. Lalu ini satu penulis bisa menulis lebih dari satu buku. Ini judulnya nama kelasnya salah, jadi harus huruf kecil semua.